Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Pribadi, peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan sebuah materi ataupun topik berkenaan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara menggunakan mind mapping yang telah saya buat. Tonton terus video ini sampai selesai, semoga menjadi tambahan pengetahuan yang baru untuk kita semua. Ini adalah mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah saya buat. Penggunaan mind mapping akan mempermudah kita untuk mengingat suatu informasi, karena mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk suatu kesan. Baik, kita mulai penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dimulai dari definisi wawasan kebangsaan. Kita bisa lihat ada 3 poin penting untuk definisinya, yaitu cara pandang, kesadaran diri, dan sebagai warga negara. Maka jika dijelaskan lebih luas, definisi wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, sebagai negara dan bangsa yang penuh perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, maka fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia diantaranya: pertama, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada waktu itu, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Kemudian yang kedua, Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I. Pada waktu itu Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi ketua Yong Sumatranembon, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Namun, karena ada hal yang belum disepakati, terutama penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, maka harus diselenggarakan kembali Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah yang kemudian melatar belakangi ditetapkannya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Ada hal unik di mana pada tanggal tersebut, pada waktu tersebut, pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, meskipun belum menggunakan syair, hanya sebatas instrumennya saja. Di saat keinginan untuk merdeka semakin kuat, rasa persatuan semakin erat, ditambah dengan semakin sulitnya posisi Jepang, baik itu di kancah internasional maupun di bumi pertiwi sendiri, sehingga dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Hal ini sebagai bentuk janji pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, dan menyelidiki bentuk dasar negara Indonesia yang akan digunakan dalam kepentingan tata pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Semakin lama, posisi Jepang semakin terimpit dalam perang. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Mengetahui posisi Jepang yang semakin melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, maka para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaannya. Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat Indonesia terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugasnya dilaksanakan lewat beberapa sidang.
Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Selanjutnya, di dalam wawasan kebangsaan, maka bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas yang pertama, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada waktu itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Kemudian, makna dari Bhinneka Tunggal Ika, jika kita mengutip dari Kitab Sutasoma, bahwa Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit pada waktu itu. Sementara, dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan beda kepulauan antara nusa dalam kesatuan Nusantara Raya. Sehingga makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperluas yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian, konsensus dasar yang keempat yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 PPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya beralih kepada identitas NKRI yang meliputi bendera. Bendera negara kita adalah sang merah putih. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Lambang NKRI adalah burung Garuda dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Keempat identitas tersebut merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mempelajari dan memahami makna dari wawasan kebangsaan, maka perlulah kita untuk juga memahami dan mempelajari bela negara, nilai-nilai bela negara. Adapun definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dengan demikian, sebagai seorang ASN, kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita. Di antaranya, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan laporan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya, guna, dan santun. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang peran dan fungsi ASN itu sendiri, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, serta pemersatu bangsa.